Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di-subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan bagi kalian yang mau membagi rezekinya dengan Mimin, link Saweria Mimin taruh di deskripsi ya. Bab kedua, tiba di Ronkainen. Melanjutkan kisah sebelumnya, saat ini Mukoda dan familiarnya mendarat di dataran rumput tidak jauh dari Ronkainen. Mukoda dan yang lainnya bersenang-senang di punggung Gon. Ia terbang dengan kecepatan penuh dan menurut Gon jarak seperti itu tidak berarti apa-apa baginya dan sayapnya. Mereka memulai hari libur dengan sarapan berlimpah lalu istirahat sejenak sebelum berangkat. Mereka telah menempuh jarak antara hutan perbatasan dan Ronkainen dengan sangat cepat dan tiba sebelum tengah hari. Hei, ada sesuatu yang sedang terjadi pada kita, Dora berseru. Dia terbang di udara untuk melihat kota dan menjadi orang pertama yang menyadari ada sekelompok orang yang keluar melalui gerbang depan dan berjalan ke arah mereka. Oh, apakah mereka berusaha menantang kita? Kata Vel, terdengar seperti siap untuk bertarung. Haruskah Sui memburu semuanya? Sui bertanya. Mendengar Sui manisnya berkata seperti itu membuat Mukoda kesal karena Vel telah memberi pengaruh buruk padanya. Ayolah Vel, berhentilah bertingkah haus darah seperti itu. Orang-orang itu mungkin adalah penjaga kota Ronkainen. Kamu juga Sui, jangan menyakiti mereka, gumam Mukoda dengan kesalnya. Orang-orang yang bergerak ke arah mereka semuanya mengenakan baju besi dengan desain yang sama dan membawa tombak. Mengingat betapa siapnya mereka, sepertinya masuk akal untuk berasumsi bahwa mereka adalah semacam tentara. Mukoda sudah memastikan untuk mengirim pesan melalui kuil petualang untuk memberitahu semua orang bahwa ia akan berpergian ke Ronkainen. Jadi Mukoda heran mengapa mereka mengirimi penjaga untuk menemuinya. Bagaimanapun ia tahu bahwa melakukan gerakan tiba-tiba akan membuat situasi menjadi sangat rumit. Jadi ia memutuskan untuk menunggu di tempatnya sampai tentara itu tiba. Apakah aku benar jika berasumsi bahwa kamu adalah Mukoda, petualang peringkat S? Salah satu tentara bertanya. Ya, Mukoda membalas. Kalau begitu, tolong ikuti saya, kata tentara itu sambil memberi isyarat kepada Mukoda untuk menuju ke kota. Karena tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, Mukoda memutuskan untuk melakukan apa yang tentara itu katakan dan mengikutinya. Saat mereka berangkat, prajurit lainnya membentuk lingkaran di sekelilingnya dan familiarnya, menyesuaikan dengan kecepatan mereka. Apa yang terjadi di sini? Mukoda bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu salah satu tentara sepertinya memperhatikan bahwa Mukoda melihat ke sekeliling dengan gelisah. Kami telah diperintahkan untuk mengantarmu ke kuil petualang, jelasnya. Yang padahal Mukoda akan baik-baik saja walau tidak dikawal. Tetapi para prajurit itu berkata, perintah tetaplah perintah. Mereka harus melaksanakannya. Vel, Gon, Dora, dan Sui semuanya tampak tidak suka dengan pengawalan mereka dan terus-menerus menggerutu tentang hal itu. Tapi untungnya Mukoda berhasil membujuk mereka untuk tidak bertingkah lebih dari itu. Saat mereka berjalan, Mukoda bertanya kepada tentara tentang berbagai hal. Rupanya mereka adalah divisi keempat dari pasukan tetap kota dan bertugas mengawasi gerbang utara yang kebetulan paling dekat dengan pendaratan Mukoda. Mereka tidak menjelaskan secara pasti apa yang sedang terjadi. Namun Mukoda mampu mengumpulkan gambar yang kurang lebih lengkap dari bagian-bagian yang mereka ceritakan kepadanya. Singkatnya, kuil petualang telah menerima pesannya tentang kunjungan Mukoda yang akan segera terjadi dan telah menyampaikan informasi tersebut kepada militer setempat yang bertugas menjaga keamanan kota dan menerima berita tersebut dengan segala hormat yang diharapkan dari sebuah kota. Para penjaga mengetahui bahwa Fenrir dan naga kuno akan meluncur ke kota kapan saja. Fenrir sendiri mungkin bisa mereka atasi karena beberapa petualang penjinak memang menjinakkan monster besar mirip serigala. Dan beberapa dari petualang itu pernah mengunjungi Ronkainen di masa lalu. Namun naga tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pastinya akan membuat masyarakat setempat menjadi panik.
Para petinggi militer di kota telah memutuskan bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan Mukoda untuk mengunjungi mereka, mereka setidaknya dapat memastikan bahwa Mukoda dan yang lainnya dijaga di bawah pengawalan yang sangat jelas saat berjalan di jalan. Kemudian setelah mereka sampai di kuil petualang, Mukoda secara resmi tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka. Ia harus mengakui bahwa pengawalan penjaga bersenjata mengelilinginya mungkin akan membantu menjaga penduduk setempat agar tidak panik. Meskipun hal itu membuat mereka semakin penasaran dengan sosok Mukoda dibandingkan sebelumnya. Tapi meski ia bisa memahami proses berpikir di balik itu semua, secara pribadi Mukoda tidak berpikir hasil akhirnya akan jauh berbeda dibandingkan jika ia hanya mengatakan, "Tidak apa-apa, mereka adalah familiarku, semuanya baik-baik saja." Secara terus-menerus berteriak sambil mengarah ke kuil. Dilihat dari gambaran sekilas yang Mukoda dapat tentang Ronkainen melalui celah dalam formasi tentara, tidak ada kesan Eropa yang samar-samar seperti yang cenderung dituju oleh Karenina dan sebagian kota besar lain yang pernah ia kunjungi. Letaknya tepat di perbatasan antara Leonhard dan sekelompok negara-negara kecil di dekatnya, dan Mukoda curiga itulah sebabnya desainnya memiliki nuansa elektrik yang mengingatkannya pada beberapa kota di Asia Tenggara. Ia pernah mendengar kalau kota ini mungkin cukup sulit, tapi sekilas menurutnya kota ini sepertinya tempat yang menyenangkan untuk melancong, dan ia memutuskan untuk berjalan-jalan dan melihat sebentar kalau ada kesempatan. Akhirnya mereka mencapai tujuannya. "Selamat datang di kuil petualang Ronkainen. Kami sudah menunggumu," teriak ketua kuil. Seorang pria berpenampilan agak pesolek dengan tubuh sedang kumis besar bergaris abu-abu. Sepertinya dia sudah menunggu untuk menyambut Mukoda, dan dengan melakukan itu dia membuat Mukoda mendapat tatapan dari setiap petualang yang kebetulan hadir. "Jika boleh, saya ingin langsung menyelesaikan masalah ini," kata ketua kuil tanpa membuang waktu setelah Mukoda masuk ke kantornya di lantai 2. Antara Vel dan Gon yang sudah mengecil namun masih seukuran Vel. Ruangan itu penuh sesak. Sui menunggangi kepala Vel dan Dora menunggangi kepala Gon. Ia berjalan di antara dua familiarnya yang ekstra besar untuk mengambil tempat duduk. Dan ketua kuil langsung membicarakan tentang sebuah misi yang dia ingin Mukoda selesaikan. Sebetulnya Mukoda datang ke kota ini untuk membeli kompor ajaib baru, tapi sekali lagi ketua kuil Karenina memang memintanya untuk membantu menyelesaikan semua misi yang telah lama terbengkalai karena tidak ada orang yang bisa menanganinya. Ketua kuil yang berpenampilan pesolek itu yang rupanya bernama Orson menjelaskan walaupun orang mungkin berpikir perekonomian Ronkainen didasarkan pada perdagangan terletak di perbatasan dengan begitu banyak negara kecil, wilayah tersebut sebenarnya menjadi makmur dalam hal produksi berkat berkah dari sungai besar bernama Emerald yang terletak di dekatnya. Para petualang lokal tampaknya lebih bergantung pada sungai daripada siapapun dan mencari nafkah dengan berburu monster yang menghuni perairan tersebut. Namun penduduk setempat kadang-kadang tidak dapat menangani rumah mereka dan beberapa monster emerald, dan singkatnya itulah yang Orson harapkan agar Mukoda dapat mengurusnya. Saat ini kita melihat seekor kelpie, seekor aligator hitam, dan seekor kepiting bersekor gila yang semuanya menghuni sungai Emerald, jelas Orson. Kelpie adalah kuda air yang memakan manusia atau semacamnya. Aligator tiran hitam dan kepiting bersekor gila keduanya sedikit lebih mudah untuk Mukoda bayangkan karena nama hewan normal dalam nama mereka. Masalah kepiting pengamuk gila ini sangat mendesak. Jadi aku berharap kamu bisa melakukan misi itu secepat mungkin jika kamu tidak keberatan, kata Orson dengan pandangan meminta maaf. Vel mengetahui tentang kepiting-kepiting itu. Mereka biasanya lemah lembut dan pasif. "Apakah kamu melakukan sesuatu yang memprovokasinya?" geram Vel. Orson tersentak, terperangah oleh kenyataan bahwa Vel berbicara kepadanya begitu tiba-tiba. Tetapi sebagai seorang guildmaster, dia bukanlah tipe orang yang kehilangan ketenangannya karena hal seperti itu, dan terus melanjutkan percakapan tanpa mengungkapkan terlalu banyak kejutan. "Ya, aku khawatir sekelompok idiot tertentu dengan delusi keagungan memutuskan untuk mencoba peruntungan melawannya," kata Orson dengan cemberut yang menghina. Mukoda menanyakan detailnya dan Orson menjelaskan bahwa sekelompok 4 bangsawan muda yang mendaftar sebagai petualang untuk seekor burung telah menyewa seorang petualang peringkat B dan pergi untuk mengganggu kepiting pengamuk gila itu.
Kepiting hanyalah monster peringkat C dan biasanya jenisnya menghabiskan waktu mereka secara pasif memikirkan urusan mereka sendiri di dasar sungai berlumpur. Tapi mereka diketahui akan mengamuk ketika diserang, dan dalam keadaan itu mereka kira-kira sama berbahayanya dengan monster peringkat A. Yang lebih buruk lagi, setelah diprovokasi, kepiting pengamuk gila diketahui akan tetap berada di jalur perang selama sebulan atau terkadang bahkan lebih lama. Sudah 20 hari sejak krisis ini dimulai dan masih belum ada tanda-tanda akan mereda, kata Orson. Kepiting itu telah menjadi penghalang serius bagi aktivitas para petualang lokal dan mereka mulai mengganggu Guil agar membawa seseorang untuk menyingkirkan secepatnya. Sayangnya bagi mereka, kepiting gila yang dimaksud adalah spesimen yang sangat besar dan jelas termasuk dalam wilayah peringkat A. Bahkan jika kita melakukan pencarian untuk petualang rank A lokal kita, tidak ada satupun dari mereka yang ada saat ini untuk mengambil misi itu, kata Orson. Kemudian tepat ketika ketua Guil sudah kehabisan akal, Mukoda kebetulan pergi ke kotanya dan itu kebetulan yang sangat menguntungkan. Jadi bagaimana menurutmu? Mukoda bertanya pada familiarnya melalui telepati. Saya tidak melihat ada alasan untuk menolak. Kepiting semacam itu memang enak, kata Vel. Oh benarkah? Kalau begitu aku juga tidak akan keberatan. Gon setuju dengan anggukan. Begitupun Dora dan Sui mengikuti mereka. Semua orang tiba-tiba menjadi sangat antusias dengan perjalanan tersebut. Baiklah kalau begitu, kami akan menjalankan misi dan menangani kepitingmu yang mengamuk, kata Mukoda kepada Orson. Senyuman lega terlihat di wajahnya, tapi sesaat kemudian dia sepertinya ingat bahwa dia belum selesai. Tapi bagaimana dengan Kelpie dan aligator tiran hitam? Dia bertanya. Kelpie adalah monster peringkat B dan ada kelompok di area tersebut yang dapat menanganinya. Tapi karena satu-satunya material yang layak dipanen dari mereka adalah kulit mereka, semua orang telah memutuskan bahwa upaya tersebut tidak sebanding dengan bayarannya dan menolak untuk mengambil monster tersebut. Kelpie juga rentan terhadap serangan tiba-tiba dan sudah banyak korban yang dilaporkan, jadi semakin jelas bahwa seseorang harus segera mengatasinya. Sementara itu, aligator tiran hitam adalah monster ganas peringkat A yang cukup berbahaya. Mereka juga berukuran besar, sehingga mudah dikenali dari jarak jauh dan dihindari. Tetapi tindakan mereka belum menimbulkan kerugian bagi warga sekitar, dan Guil telah memutuskan bahwa Kelpie dan kepiting berseker gila adalah masalah yang lebih mendesak. Monster yang berada di dekat puncak eselon peringkat A adalah target yang hanya dapat diambil oleh sekelompok petualang peringkat tinggi. Dan sebagai hasilnya, tugas tersebut semakin terdorong ke bawah. Itu berarti jika Mukoda tidak menangani misinya, mungkin akan terus ditunda. Dan Orson sangat berharap mereka akan melakukannya. Apa yang kalian pikirkan? Ingin melawan Kelpie dan buaya tiran hitam? Tanya Mukoda. Seekor kuda laut bukan? Anda tidak akan percaya betapa buruknya makhluk-makhluk itu rasanya, kata Gon sambil meringis. Orson pasti dibuat waspada oleh Vel yang berbicara sebelumnya karena dia bahkan tidak bergeming kali ini. Memang mereka jauh dari bisa dimakan, namun kulit aligator hitam yang tebal menyembunyikan banyak daging lezat di bawahnya, kata Vel. Betul, semuanya enak. Gon menyetujui sambil memejamkan mata, mungkin mengenang bagaimana rasa aligator tiran hitam. Mendengar itu, Mukoda nampak terkejut dan bertanya-tanya, apakah itu berarti keduanya sudah mencoba memakan Kelpie dan aligator tiran hitam? Apakah ada sesuatu yang belum mereka makan? Mereka benar-benar memanfaatkan masa hidup ekstra panjang itu sebaik-baiknya, gumam Mukoda. Vel dan Gon sudah berbicara keras-keras, jadi Mukoda tidak perlu menyampaikan pesan ke Orson kali ini. Dia menghela napas lega mendengar berita itu dan menyeringai padanya. Mukoda berencana mengunjungi serikat pedagang setempat seperti yang biasa ia lakukan setiap kali mencapai kota baru dan bertanya kepada Orson di mana lokasinya. Dia menjelaskan bahwa jaraknya cukup dekat, sebenarnya hanya 5 gedung jauhnya, dan menawarkan untuk mengantar Mukoda ke sana. Saya yakin prosesnya akan lebih cepat jika saya ada di sini, katanya. Lalu menjelaskan bahwa terdapat cukup banyak perdagangan yang melewati kota selain industri yang berhubungan dengan sungai.
Maka serikat pedagang selalu sibuk dan dalam kasus terburuk Mukoda bisa menunggu berjam-jam sebelum ada orang yang memutuskan untuk menemuinya. Namun memiliki ketua guild dari guild petualang bersamanya akan membuat mereka lebih mungkin membiarkannya melompati antrian. Orson menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak keberatan membantunya seperti itu. Bagaimanapun juga Mukoda sedang menghadapi misinya yang paling menyusahkan. Meskipun Mukoda mencatat dalam hatinya bahwa familiarnya lah yang akan melakukan semua pertarungan sesungguhnya. Serikat pedagang Ronkainen benar-benar penuh sesak seperti yang Mukoda duga. Tapi berkat kehadiran Orson, proses untuk masuk berjalan dengan lancar. Fakta bahwa Vel, Gondora, dan Zui semuanya bersama membuat siapapun yang melihat mereka lari ke arah perlawanan. Bagaimanapun juga Mukoda berhasil masuk dan menyewa rumah untuk tinggal di kota tanpa banyak kesulitan. Mukoda tidak tahu apakah itu karena Orson yang ada di sana atau apakah rekan serikat pedagang baru saja memutuskan untuk melakukan segala upaya untuknya. Tapi entah bagaimana, Mukoda akhirnya mendapatkan rumah yang sangat bagus untuk ditinggali. Konon dibangun untuk seorang saudagar kaya dan memiliki 17 kamar tidur yang menakjubkan. Itu juga terletak di distrik kota yang relatif ramah dan juga cukup dekat dengan guild petualang. Satu-satunya kekurangan adalah pekarangannya sedikit lebih kecil dari familiarnya, tetapi tetap saja Mukoda mendapat persetujuan meskipun ada kekurangan. Luasnya tidak sebesar beberapa tempat terakhir yang Mukoda sewa baru-baru ini. Luasnya masih cukup untuk menampung seluruh lapangan sepak bola, jadi menurutnya itu sudah lebih dari cukup. Mengingat besarnya skala rumah tersebut, tidak mengherankan jika harganya cukup mahal. Tinggal di sana selama 1 minggu akan menghabiskan 117 koin emas. Tapi Mukoda punya beberapa tugas yang harus diselesaikan, dan misinya yang paling penting adalah membeli kompor ajaib. Jadi ia memutuskan untuk menyewa tempat itu selama seminggu penuh. Perwakilan yang Mukoda ajak bicara menawarinya diskon untuk menyewa tempat itu dan menurunkan harganya menjadi 115 emas. Dengan itu, penginapan Mukoda di Ronkainen diamankan dan hari pertama mereka di kota hampir berakhir. Ayo teman-teman, apakah kita benar-benar harus pergi sekarang? Aku baru saja di sini kemarin. Tidak bisakah kita mengambil 1 hari saja untuk istirahat? Mukoda mengerang. Mukoda memulai hari dengan mengeluarkan beberapa mangkuk daging sapi bawah tanah, goreng jahe yang Mukoda buat di rumah untuk sarapan. Lalu menuangkan soda untuk semua orang sebagai hidangan penutup. Saat itulah familiarnya mulai mendesak agar mereka keluar dan mengurus misi yang diberikan oleh guild petualang kepada mereka segera. Saya tidak perlu istirahat. Hari yang dihabiskan dengan menganggur akan menjadi hari yang dihabiskan dalam kebosanan. Terlebih lagi, sudah lama sekali saya tidak mencicipi makanan seperti buruan kami, dan saya ingin segera memakannya, kata Vel. Dora dan Sui mengangguk setuju. Mereka belum pernah makan monster seperti itu sebelumnya dan tidak sabar untuk mencobanya. Familiarnya didorong oleh selera makan mereka di atas segalanya. Setidaknya Mukoda tidak bisa menyalahkan konsistensi mereka dan menundukkan kepalanya dengan pasrah saat ia melihat mereka mengobrol tentang perburuan kepiting yang akan datang. Maka mereka mulai berangkat ke Sungai Emerald tepat setelah sarapan untuk memburu kepiting pengamuk gila. Saya merasakan dia di sana, Vel berkata secara telepati. Mukoda telah menempel di punggungnya. Mereka disambut dengan pemandangan hamparan air yang sangat luas. Itu Sungai Emerald, gemam Mukoda. Ia telah membayangkan sebuah sungai tetapi tidak sebesar itu. Itu sangat luas sehingga Mukoda hampir tidak bisa melihat pantai seberangnya. Ia sedikit kewalahan melihat besarnya sungai, tapi suara telepati Vel segera menyadarkannya. Apa yang membuatmu ternganga? Sungai itu tidak penting, mangsa kita ada di sana, katanya sambil menunjuk dengan moncongnya. Mukoda menoleh untuk melihatnya dan, itu aneh. Pelihatannya pasti terganggu karena matanya terpejam terlalu lama. Mukoda menggosok matanya dan melihat lagi apa yang ada di hadapannya. Ia cukup terkejut, ada kepiting seukuran truk yang nongkrong di pinggir sungai. Itu sangat besar, dan bunyi penjepit besar yang menutupnya begitu keras sehingga mengguncang pemandangan di sana. Oke, sungguh, itu terlalu besar untuk menjadi kenyataan, kata Mukoda dengan bingung.
Ia merasa memang benar itu monster, tapi itu bukanlah alasan yang cukup untuk membuat kepiting sebesar itu. Vel juga setuju, kepiting yang ada di hadapannya itu lebih besar dari apa yang pernah ia makan sebelumnya. Dan pastinya dia akan menjadi makanan yang banyak. Untuk cangkangnya itu bukannya tidak bisa dimakan, tapi rasanya juga tidak enak. Daging di dalam cangkanglah yang luar biasa. Setelah percakapan itu, Sui dengan cepat melompat ke arah kepiting raksasa sendirian. Sial, itu tidak adil. Jangan pergi sendiri. Dora berteriak sambil terbang mengejar Sui. Sedangkan Vel dan Gon masih terdiam di tempatnya. Melihat Sui dan Dora sama-sama punya energi tersisa, sungguh berpergian dengan orang seperti mereka adalah sebuah cobaan. Komentar Gon sambil menghela napas. Hei Vel, Gon, apa yang kamu lakukan? Ayo selamatkan Sui. Mukoda berteriak sambil melompat dari punggung Vel dan mencoba mendorong mereka secara fisik untuk bertindak. Kamu tahu betul kekuatan Sui, kata Vel sambil memutar matanya. Benar tuanku, Sui benar-benar tangguh. Gon menambahkan. Mukoda juga sangat mengetahui Sui itu kuat, tapi dia masih anak-anak. Mukoda membentak mereka berdua, mendorong lebih keras dari sebelumnya untuk segera menyelamatkan Sui. Mendapat desakan itu, Vel menghela napas sambil berjalan santai untuk membantu Sui. Sebaiknya kau berusaha mengurangi rasa khawatir tuanku, kata Gon. Menyamai kecepatan Vel pergi mengejar Sui. Mukoda sendiri menjaga jarak, meskipun ia masih bisa mendengar suara pertarungan mereka. Kamu tidak akan bisa memukul Sui seperti itu. Sui berteriak kegirangan saat kepiting pengamuk gila itu menjentikan penjepitnya dalam upaya sia-sia untuk membelah slime kecil itu saat ia berlari ke arah keduanya. Hah, aku juga bisa menghindari serangan lambat seperti itu. Tidak masalah, Dora berkata saat kepiting mengalihkan perhatiannya padanya, melakukan yang terbaik untuk menjatuhkannya keluar dari udara. Sementara perhatian kepiting berfokus pada Dora, Sui mengulurkan tentakelnya dan bersiap untuk menyerang dengan cairan asam. Sui, tunggu, jangan serang dengan asam. Daging yang meleleh dengan asam adalah daging yang tidak akan bisa dimakan setelah pertarungan selesai. Kalahkan melalui cara yang tidak akan mencemari dagingnya, Vel berteriak. Baiklah kalau begitu, Sui akan menggunakan sihir air saja. Sebelum Mukoda menyadari apa yang terjadi, kepiting itu telah terjungkal dan jatuh terlentak, tengkurap dan tidak bergerak. Hurra, Sui berhasil, Sui berseru, berlari dengan gembira di depan kepiting pengamuk gila yang terjatuh. Tunggu, bagaimana ini? Mukoda tergagap karena bingung. Apapun yang Sui lakukan, ia sama sekali tidak bisa mengikutinya. Namun kepiting itu jelas bukan ancaman lagi. Jadi Mukoda berlari mengejar yang lain. Anda membuat lubang pada binatang itu, tapi hanya lubang kecil. Pertarungan yang bagus, Sui, kata Vel sambil menyelidiki bangkai besar kepiting itu. Berbeda dengan Sui yang merasa gembira, Dora terlihat kesal karena tidak mendapat kesempatan menyerang monster itu. Ia berkata di perburuan berikutnya ia yang akan mengalahkannya sendirian. Kemudian Sui dan Dora sama-sama mencondongkan tubuhnya ke arah satu sama lain. Wajah mereka hampir sejajar bertabrakan. Oke teman-teman, sudah cukup, kata Mukoda sambil melangkah masuk untuk memisahkan mereka. Bagaimana cara mengalahkannya, Sui? Mukoda bertanya. Sui menjelaskan Paman Vel bilang untuk ia tidak melelehkannya, jadi Sui menggunakan sihir air untuk mengalahkannya. Ia menyemburkan air yang menghembuskan cangkang kepiting itu hingga tewas. Mendengar itu cukup membuat Mukoda terkejut karena cangkang kepiting raksasa itu sangat keras, bahkan mungkin sekeras baja. Sui mungkin sangat gembira karena berhasil mengalahkan monster itu sendirian, tetapi Mukoda semakin khawatir bahwa satu-satunya panutan yang ada yaitu Vel dan Gon akan mengubahnya menjadi pejuang yang haus akan pertempuran.